Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hari ini kita kedatangan seseorang yang udah banyak diperbincangin di channel-channel YouTube lain nih. Gue juga nggak tahu sih setenar apa sih dia sebelum ini. Kita kenalan dulu sama orangnya. Pupuk. Ya. Ya, Bok, Bang. apa kabar Bok? Sehat Bang. Kita ini belum lama kenal loh. Lo selama ini yang gue kenal malah sosok yang kalem, rajin lah gue bilang, terus murah senyum, ramah gitu. Tapi di luar itu banyak yang nyeritain lu bahwa lu dulu di jalur nih sosok yang kadang maju paling depan gitu loh, bukan kadang kali, mungkin selalu kali ya. Gimana tuh Bom, coba bisa nggak kasih cerita ke teman-teman di rumah gitu, perjalanan lu masuk sekolah gitu, coba gimana ceritain lah. Hari ini gue mau cerita awal permulaan gue masuk STM itu. Pertamanya sih gue nggak sekolah di STM. Gue sekolah di SMA, tepatnya di SMA Negeri 14. Udah gitu. Daerah mana itu? Di daerah Batu Ceper Bang. Oh, Tangerang. Di Darussalam, di Tangerang, di dekat Bandara Soekarno Hatta. Karena di situ juga kan, gue juga ngerasa kurang cocok untuk sekolah di SMA karena mungkin ya lingkungan pergaulannya. Jiwa lu juga kali, jiwa lu. Iya. Pengennya STM banget kali. STM banget. Nah terus akhirnya minta izin lah ke orang tua. Minta izin ke orang tua, sempet ada perdebatan juga sih antara gua sama bapak. Sempet nggak diizinin, sempet berhenti juga sekolah. Udah gitu sampai nunggu 1 tahun, akhirnya gua pindah ke STM. STM mana tuh? Nah awal tujuannya juga bukan langsung ke veteran Bang, tapi gue mau sekolah itu di SMK Negeri 1 Jakarta di Budi Utomo. Budut itu. Bang. Itu SMK Negeri 1. Iya. Terus gimana tuh? Lu debat sama bokap lah. Debat. Pertamanya sih pas mau pendaftaran itu gue ini ngobrol sama ibu. Ayo Bu, berangkat Bu. Saya udah ngambil formulirnya di SMK Negeri 1 Jakarta. Oh ya udah, besokannya mau siap-siap. Pagi itu mau pamitan sama bapak tuh, ya kan? Paginya mau pamitan sama bapak. Terus bapak nanya tiba-tiba, emang mau sekolah di mana? Mau daftar sekolah di mana, ya kan? Mau daftar sekolah di SMK Negeri 1 Jakarta, Pak. Di Budi Utomo itu, ya kan? Akhirnya bapak bilang, kamu mau sekolah apa mau tawuran? Oh, gitu. memang udah punya nama dia, sering tawuran. Iya, gitu ya? memang udah dari kisah-kisah dulunya lah. Nah, akhirnya sempet dibatalin dan akhirnya saya ngobrol 4 mata sama bapak. Daripada saya nggak sekolah Pak, ya kan? Saya nggak dapet ijazah, terus saya kerja gimana kan gitu kan? Setelah lulus, udah gitu. Gue ngerokok ya? Boleh Bang, silakan. Nah akhirnya singkat cerita, karena gue mau ngambil jurusan otomotif, gue bela-belain keluar dari SMA, gue pengen sekolah otomotif. Gitu loh. Dan gue sekolah di SMK Yupentek akhirnya. Itulah awal-awalnya. Nih Pupuk nih ya, teman-teman. Pupuk sempat debat sama orang tuanya karena orang tuanya nggak ngizinin Pupuk masuk sekolah yang notabene sering tawuran gitu, tanda kutip gitu ya. Makanya di sini juga kami mau ngajak lah sama adik-adik yang masih menuntut ilmu, coba stoplah tawuran, karena apa ya? Bukan bermaksud tidak menghormati tradisi turun-temurun dari kakak-kakak tingkat kalian, cuman yang pasti itu kayaknya nggak ada faedahnya. Ini aja sekarang coba di milenial sekarang ini, kakak-kakak tingkat kalian yang tadinya rival gitu, sekarang udah duduk bareng gitu. Coba mendingan daripada tawuran, mendingan buka YouTube, modal kuota dikit, kalian bisa nonton kakak-kakak kalian duduk bareng yang tadinya sebacokan gitu kan, akhirnya duduk bareng akrab gitu kan. Makanya oke, lanjut lagi. Oh ya Puk, awal-awal masuk STM gitu kan pasti ada penataran, dipelonco, ditatar lah sama kakak-kakak tingkat. Coba dong ceritain gimana awal-awal lu di veteran itu, terus kayak apa di situ memang asal muasal nama lu Pupuk gitu kan, yang mulai sampai sekarang ini masih terngiang-ngiang nih sama teman-teman di rumah juga, Pupuk gitu. Coba deh ceritain. Awal penataran juga sebelum masuk STM juga gue SMA ngikut teman-teman yang udah ada sekolah di veteran itu Bang. Kebetulan
Jadi setelah gue masuk kelas 1 memang udah banyak yang kenal gue juga sebagian. Terus juga ketemu juga di Ribut Kampung sih. Ribut Kampung? Iya, jadi yang sekolah-sekolah di veteran, yang basis-basis Kota Bumi kan pada kenal juga. Oh iya Pup, gua sering dengar ada julukan lu Pupuk 34, terus ada juga yang bilang Pupuk 69. Nah, kayak mana sih itu? 69 di mana, 34 di mana tuh? Kalau untuk 69 itu tongkrongan, Bang. Tongkrongan, bukan di sekolah itu? Bukan. Kalau misalkan Pupuk Veteran 68 itu mungkin karena sekolah. Tapi kalau 69 ini tongkrongan. Nama tongkrongannya Tomang 69. Iya. Gue ada ini tuh, gue pernah dengar juga tuh, cewek nih ya, cewek itu suka 70 hal. 1 diajak shopping, sisanya 69. Aduh, kalau itu di luar ya. di luar jangkauan itu. Gimana tuh di tongkrongan ceritanya tuh? Iya, kalau awal-awalnya sih masuk veteran itu dulu di Tomang 69 itu ada temen gue juga Bang. Kebetulan dia dari SMA juga, terus milih untuk sekolah di STM juga. Kebetulan daftarnya juga bareng sama gue. Situ namanya Adit. Adit panggilannya Dodot. Kayaknya Adit ini Dodot panggilannya ya. Kayaknya punya cerita nih awal-awal nih kayaknya. Iya, terus udah gitu di situ gue duduk bareng lah sebelum gue masuk sekolah itu. Dia bilang gini, mending lu ganti nama aja ya kan sebelum lu masuk ini. Sebelum masuk perjaluran. Karena kan di STM itu kan identiknya dengan tawuran tuh. Kalau misalkan sewaktu-waktu lu ngenain orang, ya kan, pasti kan lu langsung cepet kecarinya gitu. Iya, makanya perlu nama alias lah ya. Memang ya karena gue juga nggak ngerasa gue pengen ganti nama atau gimana. Iya cuma julukan aja sih kan gitu tuh, cuma julukan aja. Dan gue ngikut arus aja, ya terserah lu aja Dit, kata gue kan gitu kan Bang. Terserah lu aja, lu mau manggil gue apa, ya kan. Akhirnya yaudah lu gue panggil Pupuk aja deh. Lah ngapa kok bisa Pupuk? Awalnya dari mana tuh coba? Iya kebetulan kan karena memang temen deket ya Bang, di tongkrongan dan ngerti bokap kerjanya apa ya kan. Nah, kebetulan bokap nyokap ini punya usaha. Usaha toko bunga di Kota Bumi. Terus? Nah, sering dipupuk tuh bunga? Enggak. Jadi bokap nyokap tuh punya usaha bunga, terus punya produksi pupuk kompos sendiri gitu. Iya. Pantes dia tahu lu dari iya, kebetulan bokapnya juga sering beli di tokonya bapak. Iya, customer. Itu gitu. Nama pupuknya. Iya, Bang. Gitu. Nah, terus kalau untuk tradisi-tradisi penataran di STM, nah itu tuh. Itu sih gue nggak ngerasa gue ditatar, gue juga nggak ngerasa juga gue natar gitu. Karena memang didikan itu perlu sih, kalau misalkan di perjaluran. Karena kalau kita bodoh juga kita gampang kena Bang. Kan gitu tuh. Ya sedikit-sedikit alumni ngasih tahu pinter-pinter lah bawa badan di jalur, ya kan. Benar. Terutama kan kalau di jalur itu kan kita fighting, kita perang kan. Kita udah perang, pasti kan nyawa taruhannya Bang. Iya benar. Ya kan. Makanya gue juga sebenarnya salut sama para pejuang-pejuang jalur sih. Kalau bahasa Jawanya sih itu namanya wani perih gitu, berani sakit gitu loh. Makanya ya itu karena ya perjuangannya gila itu. Nah terus kembali ke cerita lagi. Setelah gua ngerasain yang namanya gue dikasih tahu sama alumni, ya kan, dididik lah, digembleng. Nanti lu kalau bawa badan lu waktu di jalur, lu pinter-pinter lah, ya kan. Jangan bodoh lah, harus jeli lah, ya kan. Benar. Strategi juga perlu. Iya Bang. Nah kebetulan juga waktu pas sekolah juga kan kita juga kan nggak mikirnya gua mau tawuran, ya kan enggak, karena kebetulan pada tahun itu memang gencar-gencarnya tawuran pelajar Bang. Di tahunan gue itu memang bener-bener banyak itu. Nah berangkat sekolah aja kita udah harus ketemu musuh. Niat kita, tujuan kita sekolah itu kita harus dipantekin dulu sama orang, baru kita bisa sekolah. Memang itu udah identik banget. Kita udah pasti ribut dulu baru kita sekolah. Mau sekolah aja perjuangannya kayak gitu tuh. Harus siap dipantekin, gimana kita bawa badan, ya kan. Kalau kita kalah atau pokoknya kalau kita nggak sanggup gitu, kita seterusnya bakal diinjek-injek terus tuh gitu. Puk, kasih tau dong teman-teman, pertama kali lah lu turun ke jalur tuh momennya
apa dan lawan siapa nih gitu. Oh, waktu pas pertama kali turun ke jalur itu Kelas berapa itu? kelas 1. Kelas 1 masih. Kelas 1 Bang. Kelas 1 itu gua ribut di daerah McDonald deket arah Perum. Arah mau ke Perum itu di deket jembatan baru. Itu di situ gua satu balik. Itu gua satu balik. Gue dibawa kakak kelas. Kebetulan di situ nggak ada BR sama sekali, nggak ada pedang sama sekali di situ. Nggak ada BR sama sekali. Di situ ada kawan gue namanya Gembel Yudi. Gembel Yudi. Oh, gue pernah dengar tuh dia pindah ke Sebut apa katanya. Iya. Setia Budi itu ya. Iya, yang pindah gue ke sering Setia nonton Budi. juga channel dia diundang sama channel lain itu. Nah, terus udah gitu, gue duduk samping-sampingan sama Gembel. Gembel nanya gini, Puk, gimana Puk? Ini nggak ada BR Puk. Ya kan? Yaudah mau gimana lagi, ya kan? Kita udah jalan, udah terlanjur, udah kepalang tanggung kan. Ada apa? Pokoknya di samping lu yang lu lihat lu bawa. Oh iya benar. Kalau emang nggak berani tangan kosong, kan gitu tuh. Akhirnya di situ ada besi di mobil itu, di balik itu ada besi. Nah dia ngasih tahu gini, Puk ini ada besi satu. Terus gimana Puk? Kata dia gitu kan. Itu ketemu sekolah mana itu? Ketemu sekolah PGRI 2 Bang. PGRI 2. STM Pacikokol. Oh, Pacikokol itu yang sebutannya PGRI 2. PGRI 2 itu sebutannya untuk Pacikokol. Berarti memang Pacikokolnya punya makna sendiri buat lo ya, karena pertama kali lo ke jalur itu ketemu mereka gitu ya. Nah, udah gitu si Gembel ini bilang, Puk ini cuma ada kita modal besi doang satu. Besi itu bulat, besi pipa. Nah, udah gitu terus dia nanya gini, Puk ini aja lu yang megang. Enggak Mil, udah lu aja yang megang. Lalu megang apa Puk? Gue megang batu aja 2. Nah gitu tak masukin ke kantong sweater Bang. Ya kan. Akhirnya ada cuma beberapa orang dari STM Pacikokol, memang ramai veteran sih waktu itu, memang ramai veteran. Itu cuma beberapa orang doang dari STM Pacikokol. Terus itu satu orang tuh megang pedang semua Bang. Yang di depan itu megang kelewang 2 orang. Siap mereka istilahnya. Udah siap banget mereka itu nyambutnya. Akhirnya turun lah Bang. Memang karena di situ jalur 1, cuma jalur 1 doang. Jadi ya udah mau pal-palan aja kan di situ kan. Akhirnya majulah saya berdua sama Gembel. Dan sebelum itu juga Gembel bilang gini, Puk gimana Puk ini? Ya kan Puk gimana nih? Ya udah Bel ayo taruhan aja. Kataku gitu kan. Taruhan aja kataku. Yakin aja menang. Gitu kan. Gambling lah ya. Terus udah gitu gue maju berdua sama Gembel Bang. Di situ gue maju berdua sama Gembel. Gembel megang besi, gue megang batu, gue masukin ke dalam sweater. Udah dekat, musuh itu udah dekat. Jadi Gembel pet-petan sama musuhnya, ya kan gue depan-depan sama musuh gue sendiri kan. Akhirnya gue ngepet, gue nggak ngerti lah Gembel gimana lah posisinya ya kan. Gue nggak ngerti kayak gimana dah. Akhirnya gue fokus sama musuh gue ini. Nah musuh gue ini agak jiper juga. Jipernya ngapa tuh dia tuh? Apa udah kenal sosok Pupuk apa gimana tuh? Iya karena ya mungkin karena gue ngedeketin itu dengan posisi gue nggak bawa BR kali Bang. Mungkin di situ. Waduh, jangan-jangan nih. Waduh, tektok itu nih. Waduh, kan lagi banyak juga sih saat itu kan pasti kalau di jalur tuh nggak cukup modal nyali doang sih, pasti ya tetap ada tirakat lah. Ada, itu gimana tuh? Itu ada Bang. Nah setelah dekat sama musuhnya ini makin ngedeketin, mungkin karena tensin kali ya, malu kali ya, udah deket dia megang BR, kondisi gue nggak megang BR Bang, ya kan? Masa sih? Iya gitu kan? masa sih, iya kan? Akhirnya dia penasaran, bacok sekali, gue tangkis. Tangkis tuh? Gue tangkis. Udah, ayo dong lagi dong, tahu kan? Nah dia ngebacok lagi, saya ngeles tuh. Saya timpa pakai batu, ya kan? Batu yang saya pegang itu kan ada 2. Saya timpa batunya, dia ngeles, buak, ya kan? Dia ngeles. Udah gitu ngebacok lagi Bang. Saya ngindar lagi, saya timpa lagi batunya 1 kan. Nah kebetulan Gembel ini yang tesenan gue ini kok malah besinya itu dibuang. Besinya itu dibuang, dia lari lah Bang ya kan, dia lari. Udah gitu ya mau nggak mau gue nyebolin yang sebelah kanan dulu kan. Yang ngelawan gue dulu kan. Akhirnya gue
gue dibacok lagi, gue tangkis, kabur dia kan, kabur, gue ngadepin lawannya gembel. Nah kan besinya itu kan ada di depan dia kan, besinya itu kan ada di depan dia kan. Akhirnya gue ngelawan yang tadi dilawan gembel itu. Nah terus sama kayak yang pertama itu ngebacok gue juga. Akhirnya gue tangkisin, dia agak mundur, gimana caranya gue harus bisa ngambil besi itu. Oh iya benar. Gimana caranya gue harus bisa ngambil besi itu. Iya. Nah terus udah gitu dapatlah gue besi itu bang. Dapat gue besi itu. Waduh, eng ya kan, lu tangan kosong aja lu berani ngelawan mereka, apalagi lu dapat besi itu kan. Waduh, terus gimana tuh? Nah akhirnya gue ambil lah besi itu bang. Gue ambil besi itu, gue sempet bagi juga sih dia pakai besi itu. Gue bagi, udah gitu dia lari, gue uber nggak kena. Gue udah bisa makan korban di situ. Awal penataran. Gile. Iya, makanya gue sering lihat di channel-channel lain tuh lu kadang lu dibagi, dibacok itu lu malah senyum gitu. Apa filosofi lu senyum gitu?